Perintahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, pemimpin kita, penolong kita, penyelamat kita, panutan kita dan teladan kita bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Yang kita hormati, kita muliakan para kiai, para alim ulama, para asatidzah, para sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus hadir bersama kita guru kita, orang tua kita Haji Faisal Ali. Semoga Allah berikan beliau panjang umur, sehat afiat. Hadir bersama Ustaz Haji Abdul Ghafur, Ustaz Haji Abdul Rahman, Ustaz Haji Ibrahim, Al-Ustaz Widodo, Al-Ustaz Yasin tadi disebutkan, dan para asatidzah lain yang mohon maaf saya tidak bisa sebut nama-nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'lim. Kita doakan guru-guru kita, Allah beri panjang umurnya, Allah beri sehat badannya, dan semua jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan semua Allah beri panjang umurnya, Allah beri sehat badannya. Barakah kita hadir dalam pengajian bulanan, dalam maulid Nabi malam hari ini. Allah kabulkan segala hajat kita, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat, biasanya kita mengkaji kitab Khulul Kuna, namun malam hari ini kita juga memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Tidak lain dan tidak bukan untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah dan mengenalkan kita agar lebih dekat dengan Rasulullah, supaya kita kenal Rasulullah dan tumbuh dalam hati kita rasa cinta kepadanya, dan kita bisa mengikuti dan meneladaninya. Kita tidak hidup di zaman Nabi Muhammad, kita tidak pernah bersama secara langsung dengan Nabi Muhammad, kita tidak pernah melihat, menyaksikan secara langsung Rasulullah. Namun dengan kita bacakan maulid Nabi, dengan kita hadir di majlis yang mana di dalamnya diceritakan tentang Nabi Muhammad SAW, menjadikan kita bisa mengenal lebih dekat Nabi Muhammad, dan kita bisa mencintainya, mengikuti dan meneladaninya dengan sebaik-baiknya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ada satu hadis Nabi yang luar biasa. Saya teringat tadi Ustaz Haji Faisal menyampaikannya. Dulu pernah ada satu sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia bertanya, ya Rasulullah, man ahabbun nas ila Allah, wa ma ahabbul a'mali ila Allah. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling dicintai oleh Allah, dan amalan apakah yang paling disukai, dicintai oleh Allah? Maka Nabi SAW menjawab, ahabun nas anfa'uhum linnas. Paling dicintai manusia ilallah, ahabun nas ilallah, anfa'uhum linnas, adalah manusia yang paling berguna untuk manusia lain, orang yang paling bermanfaat untuk orang lain adalah orang tersebut, orang-orang di atas muka bumi yang paling dicintai oleh Allah. Mereka yang senang membantu, mereka yang senang menolong, mereka yang senang meringankan kesulitan saudaranya. Artinya hidup dalam kehidupannya ada gunanya, banyak gunanya. Jangan sampai kita hidup di dunia tapi gak ada gunanya, hidup di dunia tapi gak ada manfaatnya. Ada sebagian orang hidup di dunia gak ada gunanya, ya, kerjaannya molor aja, ya, bahkan bangga dengan gak punya kegunaan itu, bangga sampai namain dirinya kaum rebahan, ya, kan bangga dia, ya, kaum rebahan, rebah dulu, apa gunanya dia, ya, yang mestinya kita hidup ada gunanya, guna kita jadi anak, guna kita jadi orang tua, guna kita jadi saudara,
Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia berpasang-pasangan, ada orang tua, ada anak, tidak lain dan tidak bukan supaya kita bermanfaat, memberi kebaikan. Maka Nabi SAW menyatakan orang yang paling dicintai oleh Allah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Lakukanlah hal yang manfaat untuk orang lain. Jadilah diri kita orang yang manfaat untuk orang lain. Walau kita hanya mampu sekedar memberi semangat untuk orang lain, menghibur, nyenengin hati mereka. Ya, apalagi kalau kita menjadi orang yang betul-betul bermanfaat, apa yang kita lakuin bisa mengajak orang lain pada kebaikan, bisa menjadikan orang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu manfaat yang luar biasa. Sampai Nabi ditanya, "Wa ma ahabbul amal?" Dan amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi mengatakan, "Idkhalus surur 'alal muslimin." Memasukkan kebahagiaan di hati orang muslim. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah menyenangin orang. Nyenengin orang ini bisa dengan beberapa hal. Di antaranya al-kalamu thayyibah, dengan ucapan yang baik. Apa yang kita omongin yang baik, apa yang kita sampaikan yang baik, apa yang kita bicarain yang baik, nyenengin orang. Coba kalau kita ngomong yang nggak baik, nggak nyenengin orang. Ngomong nyelekit, ngomong nyakitin. Nah, ini nggak diajarkan. Ini bukan idkhalus surur, bukan masukin kebahagiaan di hati orang-orang. Tapi memasukkan kebahagiaan itu dengan al-kalamu thayyibah. Ya, sampai disebutkan wa afdhalus shadaqah al-kalamu thayyibah. Paling mulianya sedekah ucapan yang baik. Bahkan kadang pemberian kalau nggak dilandasi dengan kata-kata yang baik juga bisa jadi dosa. Yang mana ada orang ngasih tapi ngomongnya nyelekit, gak enak. Ngasih tapi dia ngomongnya kagak enak nih sama tuh orang. Ah lu minta, si muda gak minta. Mana kerja, mana yang ngasih. Tapi kalamnya ghairu thayyib. Ucapannya enggak dengan kalimat thayyibah. Makanya perlu dengan kalam thayyib. Ucapan yang baik itu harus. Di antaranya kita nelfon nanyain saudara, tetangga, kerabat. Ini harus keluar. Kita punya saudara, sahabat, kita teleponin. Kalau dia dapetin suatu kebahagiaan, ucapin selamat. Ucapin yang selamat, tanyain gimana kabar. Nggak dengan telepon, kita jumpa mungkin di jalan, tetangga, sahabat, kerabat, tanyain. Biasa kita ikut sholat di masjid, tanyain gimana kabar, baik. Dulu Habib Muhammad bin Abdullah bin Hasan al-Attas, waktu masih beliau di Ambon, yang buat majelis Asmaul Husna, dulu terkenalnya Habib Ahmad bin Hil. Habib Ahmad waktu masih tinggal di Ambon, gimana akhlaknya? Tuh tiap kalau jalan, tuh lewat, mau muslim, nggak muslim ditegur, gimana kabar? Selamat pagi, gimana kabar? Sehat? Sampai sama pastur dia tegur, gimana Tuan Pastur? Apa kabar pagi ini? Akhlak. Kalau surur senang kan orang kalau ditanyain kabarnya senang loh. Ya jarang orang kita mau nanyain kabar, bahasanya ngapain basa-basi? Enggak, bukan basa-basi ini. Ini di sini ada idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan, kesenangan di hati orang banyak. Kalau kita di musola, di masjid nih, sholat subuh, biasa sama tetangga kita hadir, sehari, 2 hari, 3 kali, 3 hari nggak hadir, tanyain. Di mana bapak pulang kagak kelihatan. Kadang orang kita nggak mau nanya sama tetangga. Ada ibu pergi ke pasar, biasa belanja sama siapa di pasar, ketemu 2 hari 3 hari, tanyain kenapa nggak ke pasar. Mungkin dia nggak punya uang, nggak bisa belanja, mungkin susah keadaannya. Makanya insya Allah kalau kita lakukan ini, memasukkan kebahagiaan di hati orang muslim, dan kita tahu keadaannya. Sedih hadirin, saya lihat berita ada satu keluarga, walaupun dengan alasan apapun, menikah nggak ketahuan ada berbulan-bulan. Sampai ketemu baunya baru kelihatan, baru ketahuan. Dan itu nyata. Berapa banyak loh, ada 1-2 berita kita dengerin, meninggal sampai berhari-hari dalam rumah nggak ketahuan. Yang kena serangan, kena apa nggak ketahuan. Mohon maaf, karena kita kadang-kadang sama tetangga nggak ada tegur sapa, nggak ada ucapan, nggak ada tanyaan. Wah, apalagi kalau di rumah temboknya tinggi-tinggi semua.
Rumah kalau udah temboknya tinggi, wala kenal tetangganya, wala tahu siapa yang tinggal di sebelahnya. Oke, begitu jauh dari apa yang diajarkan oleh akhlaknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kalau sakit, oh kemana bapak bulan nggak ada sakit, ditengokin, datengin. Hak muslim hak muslim ala muslim kata Nabi. 5 haknya muslim kepada muslim yang lain. Di antaranya apa ya? Adatul marid. Nengokin orang sakit nengokin. Tanyain gimana kabarnya, sakit apa, doain yang baik, semangatin. Ya tanya sakit apa sakit, oh insya Allah sehat, insya Allah nggak bawa keburukan buat ente, masih syad, tahur insya Allah bersih. Tapi jangan ngomongnya yang serem-serem. Ada tetangganya sakit, itu sakit apa? Sakit oh iya, mana punya saudara sakit begini juga nggak lama. Itu orang bukannya sehat malah tambah sakit yang begitu. Ya, nakut-nakutin, jangan. Biar kita tahu penyakitnya serem, biar kita tahu penyakitnya serem, tapi semangatin. Ada itu harus seluruh ini memasukkan kebahagiaan. Kemudian apalagi bantu kesulitan, punya tetangga nggak belanja, nggak punya uang bantu. Dulu Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad, Empang Bogor, murid Habib Abdullah bin Muhsin Empang Bogor. Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad, itu beliau tuh kalau malam muridnya dipanggil sini nak. Kalau kamu keliling Empang nih ya, cari keluarga suami istri yang berantem. Kata muridnya buat apa Habib? Cari suami istri yang berantem, yang suaminya kagak pulang-pulang, gak punya uang. Nih kasih uang, titipin sama istrinya, bilang ini dari suaminya. Suaminya minta maaf, gak bisa datang sekarang, gak bisa pulang. Jangan banyak orang-orang dulu karena gak punya duit gak bisa pulang. Dulu ada kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib begitu, temuin orang duduk di atas batu, tanya kenapa ente? Kenapa bengong di sini? Dari kapan? Udah 3 hari. 3 hari bengong di atas batu. Ente nggak pulang? Enggak. Gimana mau pulang? Nggak punya uang. Sama Sayyidina Ali sampai dia dikasih uang. Wah ini Habib Ali Muhammad Haddad begitu, suruh muridnya ngasih buat istrinya orang nih. Jangan bilang dari saya Alwi Haddad, bilang dari suaminya. Suaminya minta maaf, belum bisa pulang, titipin. Biar apa? Biar akur. Yang namanya istri dititipin, dia orang yang datang biar duitnya datang juga girang. Apa-apa dah, suaminya kagak nongol, penting duitnya nongol. Begitu ya, senang dia. Tuh bayangin, ngamurin orang, damain orang. Ya, itu kalau surur, masukin kebahagiaan, nolongin orang. Ini kan kesulitan orang, bantu. Kalau orang kita mangga, ya Allah, bersuami kagak pulang-pulang, malah sama bini kita ditambahin, emang suami lu kagak beres, emang suami lu begini, begitu. Akhirnya orang jadi cerai, jadi pisah, ya jadi ribut. Ya, kenapa? Karena kita nggak mau masukin kebahagiaan. Kayak seakan-akan kita nggak ridho orang senang, jangan. Kita mesti ridho kalau orang senang. Malah kita kalau bisa jadi sebab orang senang. Jadilah kita yang hidup kita jadi sebab orang girang. Jadilah kita orang yang bisa menyebabkan kesenangan itu datang kepada Allah. Nah, ini akhlak yang mulia. Sampai disebutkan, ya, di dalam hadis yang tadi saya sebutin itu, amalan, ya, tuwa dainu, masukin kebahagiaan di hati muslim, bayarin utangnya. Ada orang nih, tetangga kita, sahabat kita, kerabat kita, kita punya nih, kita ada milik. Saudara kita tahu dia punya utang masih bulan. Apa kadang-kadang naginya ke kita, ngomong kita punya rezeki lebih. Kalau kita bang sahabat, kita saudara bayarin. Sampai kayak begitu Nabi Muhammad SAW. Bayar. Kalau kita punya, kalau kagak jangan dipaksain. Ya kagak. Ini saya habis ngomong begini nih. Ini saya ngeliat di Instagram yang hadir 50. Besok nih Instagram saya rame nih. Bib, saya punya utang Bib. Kalau orang punya Bib bantuin bayarin. Dia kagak tahu gue punya utang lebih banyak lagi. Utang bodoh, dia nggak lebih banyak lagi dia kagak tahu kan. Ya orang mah kagak tahu, dia cuma enak aja. Nah, Habib Ustaz Kiai mobilnya bagus. Saya tahu Ustaz kok kagak ada utangnya. Dia kagak tahu Ustaz. Ya. Bukannya curhat, bukan. Cuma biar apa? Ya kalau emang kita punya pasti kita bantu. Tapi penting loh kita bantu. Siapa yang punya utang? Kita punya nih, kita lebih. Ya. Makanya kalau ada yang mau bantuin saya, nggak apa-apa, utang saya banyak mah di mana. Ya, utangnya Ustaz juga banyak nih, di sekolah, di madrasah. Intinya itu harus surur, kita masukin kebahagiaan di hati orang. Bentuk syafqarbu. Kalau bisa kita tuh jadi pembuka kesulitannya, penyelamat, penolong. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarin sampai disebutkan
mengisi perut mereka yang kosong. Nah, ini kesempatan nih, tadi Ngaji Faisal sudah nyampe ya buat saudara-saudara kita yang di Cianjur, banyak yang perlu, banyak yang buka kemarin dari majelis Miftahul, dari Miftahul Jannah bikin, dari majelis An-Nur bikin, dari Forsila bikin. Jadi kita punya rezeki lebih sisi. Berapa kita sisi yang kita bantu saudara, nggak punya rezeki berbentuk uang, mungkin ada pakaian baru nggak kita pakai, ayo. Kadang-kadang ada pakaian baru di lemari, nggak kita kasih orang. Kadang orang lebih perlu dari kita. Lagi kita kasih manfaat. Banyak loh saudara-saudara kita, masya Allah. Saya dikirimin bapak-bapak pakai daster. Di Cianjur ada bapak-bapak pakai daster, kesian yang dapat bini-bini semua. Perempuan banyak bajunya, yang lagi gak ada yang ngasih. Malah ada yang ngasih sarung, ada yang ngasih gamis. Bapak ustad lah gitu, ustad pakai daster, sholat, kan kesian. Ya kita biasanya lah kita bantuin saudara kita loh. Wah, pahalanya besar, pahalanya istimewa. Sampai mohon maaf. Dari salah satu keistimewaannya Sayyidina Husain, cucu Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu malaikat bagi orang yang yudkhilus surur ala qalbi muslim. Allah ciptain ada satu malaikat bagi orang yang nyenengin hati orang lain. Malaikat ini diciptain oleh Allah karena rasa senang orang lain kita yang nyenengin. Sampai nanti malaikat ini Allah Subhanahu wa taala bakal putus mana-mana kita di dalam kubur kita dari kesendirian kita, ngehibur kita. Yu'annis wahsyadana. Malaikat ini membahagiakan rasa takut kita dalam kubur. Ini malaikat. Sampai kita tanya, "Man anta?" Siapa? Nanti dalam kubur itu ditanya, "Siapa kamu?" Kata malaikat ini, "Ana as-surur alladhi tudkhiluka ala tudkhiluhu ala qalbi muslim." Saya adalah kebahagiaan yang Allah berikan karena kamu menyenangkan hati orang muslim. Dikasih Isa. Ini Sayyidina Husain, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bilang. Mazkur dalam kitab Majalah Musibah. Artinya apa? Keistimewaan yang besar. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah. Cuma kadang-kadang orang kita nggak ridho, orang senang aja nggak ridho. Kadang orang-orang dapat nikmat tadi kita irian aja. Hati-hati loh, orang yang iri. Kita baca dalam kitab Adab Sulukul Murid, ada su'ul adab sama Allah. Dia kurang ajar sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah memberikan dia nikmat, kita malah iri. Seakan-akan kita kari tuh Allah ngasih buat dia. Berarti ngatur Allah. Dia kurang ajar sama Allah. Nah, nggak boleh ini. Biarin Allah kasih kenikmatan dalam segi dunia atau dalam segi akhirat, dalam segi keilmuan. Artinya apa? Allah kasih kelebihan buat dia. Nah kita yang sadar diri, banyak bersyukur pada Allah. Kita punya kelebihan, kita bagi. Kita kasih di saudara kita yang di mana? Yang di Cianjur nih, yang punya rezeki, sisihin. Walau berapapun, wa insya Allah barakah. Wa insya Allah menjaga kita, jauhi kita dari musibah. Bakiru bersedekah kata Nabi. Mainal bala la yatakhattaha. Pagi-pagi bersedekah, pagi-pagi buru-buru. Mainal bala la yatakhattaha, karena musibah bala enggak mampu mengejar orang yang sedekah. Bala itu enggak bisa, musibah enggak bisa. Ya, musibah enggak bisa. Hadirin hadirat, perlu kita ketahui. Ini pelajaran. Dalam hidup ada musibah, ada nikmat. Ingat ya, ada musibah, ada nikmat. Musibah enggak bertahan lama. Nikmat juga enggak bertahan lama. Kalau terjadi apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala turunkan musibah, may tanazzalul bala illa bidzan. Enggak turun musibah kecuali dengan dosa. Ada orang yang berbuat dosa dengan sendirinya nih, dengan sendirinya dia buat dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan musibah buat dia pribadi. Ada orang ngelakuin dosa sendiri, tersembunyi enggak terang-terangan, nggak nunjukin sama orang ngelakuin dosa. Maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala nurunin ujian buat dia. Buat dia sendiri. Enggak diturunin secara umum, secara musibah rata, enggak. Kecuali orang yang ngelakuin dosa dengan terang-terangan. Terang-terangan ngelakuin dosa maksiat, kalau udah terang-terangan dilakukan, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menurunkan musibah menyeluruh. Makanya mohon maaf, saudara kita yang di Cianjur, dia udah tertimpa musibah, kita nggak khawatir. Yang lagi kita khawatirin kita nih yang tinggal di sini, yang banyak di kampung kita, di tempat tinggal kita orang ngelakuin dosa terang-terangan. Orang ngelakuin dosa itu yang kita takut. Kalau Allah turunin musibah di kampung kita, udah nggak pakai pandang bulu, mau yang taat, yang maksiat semua kena. Mau yang rajin ibadah, nggak rajin ibadah semua dapat.
Itu yang kita khawatirin. Kalau saudara kita yang Cianjur udah diturunin sama Allah. Mau dengan sebab apapun itu kendala mereka. Tugas kita sekarang hikmahnya ada musibah biar kita bantu mereka, kita sedekah, kita beramal. Hikmahnya biar kita ngelakuin kebaikan. Tapi buat diri kita yang kita khawatir, masya Allah. Orang kita sekarang sama musibah, sama maksiat, depannya minta ampun. Sama maksiat nyata, terang-terangan. Zaman dulu, umat-umat dulu, itu kalau ngelakuin maksiat, Allah bukain aibnya. Langsung tuh di depan pintu rumahnya, besok paginya malamnya maksiat. Besok pagi ditulis di depan pintu rumah, Fulan bin Fulan semalam maksiat. Ditulis. Kita umat Nabi Muhammad SAW Allah tutupin. Maksiat semalam nggak ada dibongkar, nggak ada yang tahu kecuali dia sendiri. Kecuali dia yang bongkar, kecuali dia yang ngomong. Orang itu kan sekarang begitu, nggak ada yang tahu dia maksiat. Dia ngomong semalam gue di bola menang, berhasil menang. Begitu, betul nggak? Padahal kan ada yang tahu, cuma dia masalahnya. Allah tutupin, rapi, tapi dia yang ngubah. Makanya kalau maksiat udah merajalela, udah terang-terangan, nggak ada orang yang mau menghalangi maksiat, nggak ada yang ngingetin, nggak ada yang nasihatin. Allah turunin musibah langsung sekaligus. Nggak lihat mana yang taat, mana yang maksiat. Bahkan sampai ada disebutkan dalam satu riwayat, ketika Allah menurunin musibah, kata mereka, ya Rabb, ada satu hambamu ahli sholat, ahli ibadah, ahli zikir, tetap turunin, kata Allah. Ya Rabb, ini hambamu orang yang soleh. Benar, dia ahli sholat, ahli zikir, ahli puasa, tapi dia gak nasihatin saudaranya. Dia gak ngingetin yang lain supaya jangan maksiat. Orang sekarang, masya Allah, kita ingetin jangan maksiat, malah galakan dia. Dia ngamuk. Beb, jangan ngurusin saya, Beb. Urus aja jadi Habib sendiri. Saya pernah begitu. Ada satu orang jamaah pengajian, saya nasihatin jangan ngelakuin dosa, jangan senang sama dosa, jangan ngumbar dosa. Jadi nggak usah ngurusin saya, ngurusin aja jadi Habib. Ya udah deh. Nah kalau udah kena musibah, udah apa? Nah kadang-kadang orang kita kan nggak, kalau udah kena musibah, orang kenapa baru datang. Saya kena musibah. Saya ingetin beberapa tahun yang lalu ngaji, jangan kita terikat sama namanya riba. Apa yang namanya? Riba, pinjaman online. Jangan sampai jatuh kita yang beberapa kali saya bilangin di sini. Waktu zaman sebelum corona saya udah ingetin. Tapi banyak orang nggak pernah dengerin, jatuh dalam riba. Kalau udah jatuh dalam riba nih, baru datang ke kita. Tolong dong, gue. Kenapa saya bilang saya pernah hutang riba, gue. Minjem 1 juta, ganti 10 juta, terus kenapa? Kalau gue bantuin apa? Gantiin trip, enak aja lu. Lu yang minjem gue suruh gantiin. Gue punya utang kagak lo bantuin? Ya nggak? Ya bukan kenapa-napa, udah susah, udah kena musibah, udah kenapa baru datang. Lah kemarin diingetin kemana? Ya, jangan sampai kita nih, ustadz kita, guru-guru kita udah ngasih tahu. Nah seperti tadi saya sebutin, musibah gak tahan lama. Musibah kalau kita kembalikan diri kita kepada Allah, kita yang diuji Allah, balikin diri kita sama Allah, benerin diri kita, perbaiki diri kita. Taat ibadah kepada Allah, kembali kepada Allah, rujuk ila Allah, taubat kepada Allah, maka setelah kesedihan Allah bakal gantikan dengan nikmat. Musibah gak bertahan lama. Namun nikmat juga bisa gak bertahan lama. Dengan apa? Kalau nikmat kita jadikan menjadi bahan kita lalai kepada Allah, menghilangkan kewajiban Allah, kita melalaikan kewajiban Allah, ninggalin ibadah, gara-gara nikmat, senang lupa sama ibadah, lupa sama taat, malah senang dijadikan arahnya ke maksiat. Makanya nikmat juga gak bertahan lama. Allah bakal gantikan senyuman kita dengan kesedihan, dengan musibah. Fa'innal ma'asi yuzilul ni'am. Sesungguhnya maksiat itu menghilangkan nikmat. Jangan sampai. Makanya saya ajak, yuk kita nih jauhin diri kita dari dosa. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala turunin murka Allah gara-gara kita. Gara-gara perbuatan kita. Dan kita nih, ya yang Allah kasih nikmat, jangan sampai kita maksiat sehingga Allah angkat nikmat dari kita. Allah ambil nikmat dari kita. Jangan sampai lupa sama Allah. Terus saudara-saudara kita yang tertimpa musibah seperti tadi, guru kita di Paisadam, jangan kita nyalain. Oh, jangan punya maksiat banyak. Oh, puncak mau maksiat banyak nih. Jangan. Siapa kita? Kita nggak pernah tahu loh. Bisa jadi di sana orang ahli ibadah lebih banyak. Saya di Cianjur, sampai di Cianjur Selatan, pengajian, sampai masya Allah dari kota Cianjur ke dalamnya 3 jam.
3 jam di dalamnya nih. Dari Jakarta sini habisin 7 jam. Saya berpikir, ya Allah kagak nyampe-nyampe. Jalan sampai capek. Tapi subhanallah saya pikir udah lewat. Tinggal rumah satu. Terus rumah satu. Saya pikir, ya pengajian dikit. Ini yang hadir rumah jauh-jauh. Ternyata pas nyampe tempat acara ribuan yang hadir. Ribuan orang-orang pada senang ngaji. Kita nggak bisa nyalahin mau tentang berita rame banyak kristenisasi gini itu, ya salah kita hadirin hadir karena kita nggak mau dakwah ke sana. Kita nih ustaz kiai profesi diri biar kita mau dakwah kemana jauh. Dakwah kita di kota doang yang ngambil pengirian deh. Ada sana kan amplopnya susah, balik kita pulang bawa rengginang doang. Begini orang yang nggak mau. Nah biar kerja jauh tempat itu lahan dakwah yang luar biasa. Saya ambil salah satu doa saya, hadirin hadirat. Saya pengen punya mobil off-road. Biar bisa dakwah masuk. Kalau dulu yang nggak bisa masuk mobil kita bisa masuk. Pengen begitu. Makanya saya pengen doain diri saya biar kaya. Amin. Doain orang kaya capek. Orang yang kaya lupa sama saya. Yang mendingan saya doain diri saya kaya. Nah kan kalau tidak kaya kita bisa dakwah, bisa sini. Insya Allah. Tapi yang doain semua yang ada di sini kaya. Juga jadi orang kaya, yang menyimak semuanya jadi orang kaya, amin ya Bapak. Tapi jangan lupa kita niatin Allah kasih rezeki melimpah biar kita bisa bantuin orang, nolongin orang, bantu dakwah, bantu syiar. Memang perlu hadirin hadirat. Memang maaf saya sampaikan kepada semua jamaah yang hadir. Kita perlu bantu, kita perlu berjuang. Yang sibuk sama dunia, kita nggak punya pondok, nggak punya sekolah, nggak punya madrasah, bukan ustaz, bukan kiai. Dibantu perjuangan guru-guru kita. Bantu mereka apa? Ustaz lagi bangun apa di madrasah? Bantu. Ustaz lagi bangun masjid? Bantu. Biar insya Allah dari rezeki kita ada sesuatu yang kita simpan buat bekal kita di akhirat nanti. Nah kadang-kadang Ustaz memang enggak, suruh jalan sendiri. Guru-guru kita ya Allah dakwah suruh jalan sendiri. Nah Ustaz kagak kerja, kagak apa. Boro-boro pengusaha juga bukan. Nah kadang-kadang muridnya Masya Allah bukan dibantuin malah nyusahin. Dan muridnya malah minta tolong bimbingin saya namanya ya. Nah, murid semua ngegantung sama guru, di mana-mana murid bantuin guru. Nah, kadang-kadang kita begitu, mohon maaf. Ya mohon maaf saya sebutin. Sekarang kalau buat masjid, buat apa susah, orang punya minta nge-track di jalanan. Nah, kita kalau sadar diri, mana orang-orang kaya kita? Dan mesti orang-orang kaya punya rezeki banyak banget. Dengan rezekinya nggak jadi bekal. Berat tuh. Orang kaya hisabnya mau panjang. 1 rupiah dihisab sama Allah. Bagaimana punya jutaan rupiah, miliaran rupiah, triliunan rupiah. Dihisabnya tambah panjang, tambah lama. Nah di antara ngeringanin hisab itu sedekah, kita berbagi, kita bantuin orang, kita nolongin orang. Biar apa? Biar Allah ringanin. Bahkan minta sama Allah, biar Allah kasih rezeki melimpah, kita bisa beramal-amal soleh dan nanti di hari kiamat kita nggak dihisab sama Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya mohon maaf saya sampai kadang begitu. Susah, saya habis sedih kadang-kadang lihat ya Allah di jalanan orang minta buat masjid. Dulu ada satu cerita Habib Ali bin Abdul Rahman Segaf pernah cerita ada orang kaya lewat, ada orang ngecek di jalanan. Ini berapa puluh tahun yang lalu ngecek. Orang kaya lewat pakai mobil nih, mampir ngecek di mana masjid, mampir dia ke masjid. Sampai di masjid sholat di situ. Sholat di situ tanya tuh apaan yang di depan? Ya minta bantuan. Buat apa? Masjid mau dibuka. Nah masjid mau dibuka minta bantuannya, suruh masuk. Saya yang bangun masjid sampai selesai. Ini orang kayak gini sih jadi. Kira-kira ada nggak yang kayak begini? Boro-boro. Kagak ada yang kayak begini. Kagak ada perhatiannya ya. Jarang orang kayak begini. Orang kaya malah tanya. Malah minta-minta malah doa apaan tuh masih muda dan minta. Berarti orang kayak gua gitu. Jadi kan orang rezekinya beda-beda. Ente mau kerja sekerja apapun kalau Allah bukan ngasih bagian rezeki yang banyak buat ente. Bukan karena usaha, karena kerja, bukan Allah yang ngasih kelebihan. Ya mohon maaf, kalau hasil semua karena kerja, kulit mesti duitnya lebih banyak dari yang punya rumah. Kulit mesti lebih banyak dari yang kerja kantoran. Tapi bukan karena usaha, tapi Allah yang ngasih kelebihan. Dia jangan lupa sama Allah. Allah ngasih, dia jangan pernah lupain Allah. Kasih apa yang kita punya rezeki, sisihin. Buat apa? Buat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang banyak kita lihat Ustaz sampai ngajakin, ayo ikut bantu, sampai ngajakin. Tuh Ustaz bahasanya udah buang-buang malu deh. Dan mungkin emang bukan buat diri sendiri, buat diri sendiri kita malu. Kita ngajak orang beramal buat diri sendiri, malu kita. Nah buat diri sendiri tapi enggak buat Allah, buat Rasulullah.
Dan nanti orang yang mau beramal, tadi kayak guru kita ngajakin, ayo kita bantu saudara kita. Orang yang mau beramal nih, nanti dia bakal datangin tuh ustaz, kiai yang ngajakin, habaib atau siapa pun ngajakin, berterima kasih. Sebab aneh diajak sama ente, aneh beramal baik, Allah kasih pahala yang besar. Jadi ada masanya nanti mereka berterima kasih dengan orang yang mengajak pada kebaikan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebab bisa mengajak orang lain pada kebaikan. Kalau mudah-mudahan Allah jadikan kita sebab kita bisa bantu saudara kita, bisa nyisihin rezeki buat saudara kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Ayo hadirin hadirat, pesan nih dari hadis Nabi Izhalus Sudur. Apa coba yang kita bisa lakukan? Coba nih, ya kita yang di Waringin, Bekasi dan sekitarnya. Apa coba? Kita bentuk. Ada sekarang Korsila, ada Majelis Miftahul Jannah, Majelis An-Nur. Kita bentuk dari sokongan sedikit apa kita bisa lakukan, apa manfaat buat masyarakat. Saya pada pesenin sama saya punya guru dari Rahman Soleh Al-Qas. Sampai pesenin bikin, di pondok saya suruh bikin kotak obat. Orang yang nggak mampu pengen beli obat, nggak bisa, nggak punya duit, biar diambil tuh obat gratis. Orang punya uang lebih mau sedekah obat, itu kan membantu. Tanpa kita sadari ada Izhalus Sudur, meringankan orang lain. Apa yang kita bisa bikin habis Jumatan, sedekah, nasi bungkus, luar biasa. Bikin misalkan di musola, di masjid, kulkas yang sekarang yang kelihatan, taruh ada air, orang lewat kausan, luar biasa, pahala besar nanti ngasih minum orang. Saya sampai ketemu masjid di Syarif di Bayatullah di Pondok Pinang. Saya mampir, maksudnya tinggi. Batunya pas saya mau nunggu dulu, ada kulkas, ada air es nih. Saya bilang ini air es dijual kagak deh, itu gratis. Masya Allah, ini dari siapa? Dari zaman almarhum memang dibikin begini. Jadi kalau ada orang bawa terus sekotak, sedus, dia taruh tuh air. Orang yang haus lewat, tukang ojek, tukang beca, tukang apa misalkan, dia capek, haus tuh dia minum dingin. Gimana pahalanya tuh? Ngasih minum orang, ya ngasih minum orang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ngasih minum orang yang fisabilillah di jalan yang lagi cari nafkah, cari rezeki, yang mungkin dia nggak mampu beli atau apa, sebab dikasih minum. Besar pahala. Ini namanya Izhalus Sudur. Jadikan diri kita bisa lakuin apa yang bisa manfaat. Saya sampai di kampung saya di Tambunan, tempat saya tinggal abah saya. Itu dulu ada namanya amal khair. Dari zaman abah saya masih ada. Tuh abah saya mungkin masih pada muda-muda. Itu bikin persatuan. Namanya amal khair, amal baik. Amal khair itu banyak, rata-rata memang para habaib, para masyayikh, ya kumpul tuh semuanya, sampai sedekah tuh tiap bulan bayar iuran. Terus apa? Dilakukan dengan iuran itu ngelakuin kebaikan, beli ambulan sendiri. Ya, kadang mau nyewa ambulan susah, minta ampun, mahal minta ampun. Terus sampai kalau ada sekampung tuh di Tampuran orang nggak mampu, nggak punya meninggal, buat beli kapal aja kadang susah. Itu dari amal khair mereka siapa itu? Ada dana, ini buat beliin kapal, buat nyiapin nanti kuburannya, buat beliin papan. Sehingga apa? Orang yang tertimpa musibah nggak bingung. Ya mana ada orang saudara kita tertimpa musibah bingung dia cari, kapannya dari mana nih? Belinya di mana? Dan dia tertimpa musibah, belum ngurusin jenazahnya, mandiinnya bagaimana? Kan dia lagi dapat musibah, ya otomatis hatinya sedih. Saya waktu abah saya meninggal, saya telepon Habib Alwi Idrus, Habib Alwi bin Mustafa, Bib, tolong dong Bib. Habib Alwi kan terkenal mandiin. Bib, tolong dong mandiin abah saya. Dia langsung ngomong, udah lu tenang aja, jangan pusing-pusing, jangan dipikirin, udah tenang aja. Maksudnya apa? Ente lagi ketimpa musibah, jangan bingung, jangan mikirin ini. Kan kita mikirin yang namanya kita orang tua kita meninggal, masa kita gak pikirin. Tapi lihat orang amal luar biasa. Kadang mohon maaf ada orang, masya Allah tetangga kita sampai mau nguburin susah. Kadang-kadang mau nyolatin, mesti nyiapin amplopnya dulu. Lah, Allah sampai kadang-kadang punya harta benda dijual dulu deh. Buat apa? Buat ngasih amplop, yang nyolatin mesti dikasih amplop. Bukan kenapa-napa ya, semestinya nggak begitu. Kita rubah, kita lakuin kebaikan. Punya nilai dalam hidup kita. Apa yang kita punya, keahlian kita, jadikan nilai baik buat orang lain. Jadikan nilai baik buat orang lain. Dokter, sekali-kali coba beramal dari dokter. Ada orang nggak mampu, bantu dengan ilmu. Kita guru-guru nih, ustaz-ustaz kita. Emang ustaz-ustaz kita ada yang minta tarif kalau diundang? Ustaz, ada banyak undang ustaz nih, tapi duitnya kagak ada. Ustaz mau datang kagak mau gua, kalau kagak 5 juta kagak mau. Ada yang begitu? Ada, mana? Nah kita kan nggak pernah diajarin sama guru kita begitu. Pengen ilmu kita berkah, siapa orang undang? Nah,
biar aja nggak dikasih. Biar aja nggak dikasih. Niatin amalan kita. Itu kebaikan kita. Belajar ketulusan, keikhlasan. Ya mohon maaf, biar ada nilai hidup. Gak semuanya dengan materi, gak semuanya dengan dunia, gak semuanya dengan uang baru kita kerja, baru kita lakukan. Tapi lakuin kebaikan sekecil apapun, kita gak pernah tahu kebaikan apa yang bisa nganterin kita masuk ke dalam surga. Mungkin dengan ente nolongin orang lain, mungkin dengan ente ngasih buat tetangga ente, saudara ente, kerabat ente, itu yang bisa jadikan keselamatan buat ente nanti masuk ke dalam surga. Dan jangan lakuin kejahatan, keburukan sama siapapun. Kita nggak pernah tahu dosa apa, kelakuan buruk apa kita yang bisa mengantarkan kita masuk dalam api neraka. Mudah-mudahan Allah selamatin kita semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat, tidak Allah Subhanahu wa taala turunkan musibah kecuali karena dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala enggak negur hamba-hambanya kecuali hamba-hambanya enggak peduli. Kalau kita enggak peduli sama saudara, sama kerabat, tetangga, sama kaum muslimin, kaum muslimat, Allah turunin musibah. Makanya biar kita punya sifat kepedulian, punya insan sama tetangga, sama sahabat, kerabat, sama sendiri kita nih, sama kaum muslimin dimanapun. Makanya sampai ulama bilang, idkhul surur, masukin ke bagian pertama sama keluarga, orang tua, anak. Kedua, kerabat jauh kita, silaturahim. Ketiga, tetangga. Amat muslim. Semua itu umumnya orang-orang Islam kita buat baik, kita masukin ke bagian yang insya Allah menjadikan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentengin dengan itu. Kedua, banyakin zikir, banyakin ingat sama Allah. Zikir itu menjaga, zikir itu pelindung kita. Baca apa yang kita bisa baca. Jadi kita kalau malam Kamis biasa baca Ratibul Abbas atau Ratibul Haddad. Ratibul Haddad, terus baca Maulid ya Allah. Baca Ratibul Haddad, amalin. Benteng buat kita semuanya. Mungkin ada orang yang nggak punya ijazah, amal Ratibul Haddad. Insya Allah sahibul kitab Habib Abdullah bin Al-Haddad dan nulisin kita tuh udah buat umum semua biar kita baca. Zikirnya udah buat kita baca. Mau pakai ijazah lagi? Saya kebetulan pernah jumpa dengan salah satu keturunan Habib Abdullah bin Al-Haddad, Habib Ali bin Muhammad Al-Haddad dari Afrika. Waktu itu beliau ngasih ijazah langsung di dalam Ratibul Haddad. Itu juga ada ijazah Khulafatul Madad, semua ada Ratibul Haddad, Ratibul Abbas dan lainnya dari guru kita Habib Umar Muhammad bin Salim Habib. Kita pernah dikasih ijazah langsung. Nah buat yang hadir di sini, saya ijazahin baca Ratibul Haddad. Ya, katakan saya terima ijazahnya, amalin, jangan terima doang, baca, hidupin. Kalau bisa habis maghrib kita baca. Ntar lama-lama Ratibul Haddad kita hafal. Kalau kita sering rutin kita hafal. Biar kata kita di mana kita bisa baca. Biar kata kita lagi bawa motor kita bisa baca. Kalau udah sering, kalau udah terbiasa, biar kalau itu lagi nyetir mobil kita bisa baca Ratibul Haddad. Kalau kita sudah terbiasa, mudah-mudahan jadi hadiah buat kita, bisa kita amalin. Ini saja yang bisa disampaikan. Insyaallah bulan depan kita lanjutin kitab kita ya. Kitab Khuluquna masih bab pertama, masih mukadimah yang pertama. Insyaallah mudah-mudahan Allah beri kita panjang umur sehat. Malam ini doain buat orang tua kita, ibunda kita, Ibunda Dr. Anja Haji Astuti-Wati. Mudah-mudahan Allah kasih kesehatan, keafiatan, Allah beri panjang umur dalam hati dan perut. Insyaallah Bunda Haji Astuti ambil ke Cianjur 4 kali. 4 kali bro. Kita kalah, kita belum ke Cianjur. Kita beloman. Itu orang tua kita ke Cianjur 4 kali. Insyaallah. Ngomong baru saja kita bantu. Apa yang kita bisa sisihin kita sisihin. Nah, gimana kalau di malam kita sisihin dikit? Saya punya nih, kebetulan di kantong ada duit. Biasanya di kantong agak pernah ada duit. Ya kalau pakai desi amplop nggak ada duitnya di kantong. Ya, ayo kita sedekah. Ada kotaknya nggak? Ada nggak? Berapa aja kita sedekah? Kita ngamalin ini ilmu. Di sini aja kita nggak ngamalin. Biar barokah insyaallah. Sampai kita selesai ya. Salatullah. Allah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.